Menjelajah danau termegah memang takkan ada habisnya. Setiap sudut dari tempat ini memiliki daya tarik tersendiri. Pemirsa, saya baru aja sampai di Pulau Samosir, di Pelabuhan Ambarita, dan saya langsung disediain kendaraan nih. Kalau gitu saya mau langsung jumpain temannya saya yang ada di sini. Hai Nanda. Wah, Tiap saya buka pintu again and again, aku kaget ya dengan wow, how beautiful is this? So more and more saya merasa ini wow, ini a good place to be lah. Danau vulkano terbesar selalu menanti kedatangan siapa saja untuk dibuat takjub dan terkesima. Hai pemirsa, kali ini saya akan kembali mengajak Anda memaknai Indonesia seutuhnya lewat cerita perjalanan potret di Danau Toba. Ya pemirsa, ini kita akan nyebrang ke Samosir ya dari Pelabuhan Aji Batam menuju Ambarita, dan sekarang kita lagi pesan tiket secara online. Ini dari trip.ferryz.com ya. Jadi ini adalah kemudahan untuk kita bisa menyeberang dengan pasti. Ya pemirsa, ternyata sebelum saya berangkat ke Ambarita untuk nyebrang ke Samosir, saya sangat beruntung sekali hari ini bisa ketemu dengan Pak JM, Pak Mario. Pak, makasih banyak Pak waktunya dan udah mau diajakin ngobrol-ngobrol sama kita. Jadi langsung aja ya pemirsa, karena kita ini udah sering menikmati fasilitas yang sangat luar biasa dari ASDP ini, saya ingin ngobrol ke Pak Mario nih Pak. Terkait dengan apa yang sudah dilakukan ASDP ya untuk memang mentacap Danau Toba ini sehingga menjadi benar-benar layak untuk jadi destinasi wisata tingkat internasional. Iya, terima kasih Mas. Tapi memang dari kami Danau Toba ini sesuatu hal yang unik, yang perlu kita kemas lebih baik lagi. Kami punya kenyamanan, keamanan, semua tingkat standarnya yang jauh lebih baik dibanding yang lain. Tapi sesuatu hal yang berbeda itu di Danau Toba, kami pengen menghadirkan experience bagi pengguna jasa yang menyeberang melalui ASDP, melalui kapal Ihan Batak, melalui kapal Pora-Pora. Dari awal kami pengen membentuk experience yang positif, salah satunya adalah dengan digitalisasi tiket, kepastian mereka mendapatkan tiket, kepastian mereka tidak mengantri terlalu lama, kepastian mereka tidak menginap ternyata ada tiketnya sudah mereka beli. Jadi jauh-jauh hari, jauh-jauh tempat mereka sudah membeli, experience membeli tiket. Kemudian ketika nyampe di kapal, standar safety-nya kita pakai internasional, kita juga ada hadirkan experience tari-tarian, tarian tortor, selamat datang. Yang kami yakin itu bikin sesuatu yang berbeda. Experience itu yang mau kita bangun di Danau Toba ini. Cinta kami juga akan kami, bukan hanya ke Danau Toba, masyarakatnya kami rangkul masyarakatnya, kami coba kembangkan, melayani lebih baik, karena memang destinasi wisata ujung tombaknya adalah pelayanan. Jadi sekali lagi bahwa ASDP ini benar-benar cinta banget dengan Danau Toba dan kami ekspresikan dengan membuat pengalaman-pengalaman terbaik bagi pengguna jasa, bagi wisatawan. Jadi nanti Mas Nanda bisa melihat bagaimana kita membentuk experience dari sebelum menyeberang, pada saat proses menyeberang pun sampai ke kapal. Seperti misalnya di pelabuhan kami punya vending mesin, itu khusus isinya UMKM. Nah itu UMKM nanti kita kembangkan dan itu bagian dari experience yang bukan hanya kesannya internasional dan lain-lain. Ini UMKM yang kita bentuk.
Wah, ini dia pemirsa, kita udah dapetin jajanannya di sini. Jadi kalau finding machine ini Pak, di ASDP kita bisa dapetin di mana aja Pak? Ada di Danau Toba, di Jakarta, dan di Merak. Wah, Tapi next-nya mungkin akan seluruh pelabuhan yang kita kelola. luar biasa. Jadi Anda bisa menikmati jajanan kuliner tanpa ribet ya. Ini cuma ada di sini dan ini ternyata UMKM-nya juga dibina ya oleh ASDP sendiri. Well done Pak, luar biasa. Pemirsa, sekarang kita lagi mau nyebrang menggunakan KMP Pora-Pora menuju Pulau Samosir. Senang rasanya kawasan wisata kebanggaan Sumatera Utara ini memiliki moda transportasi berstandar internasional. Menjadi penghubung antar pulau, penggerak ekonomi, hingga menjadi tonggak kemajuan pariwisata di Danau Toba yang kini berstatus sebagai kawasan UNESCO Global Geopark. Betul, thank you Pak. Thank you. Pemirsa tadi ternyata sempat didengar nih sama Bapak nakodanya kita. Kita disuruh masuk ke nih ruang kendalinya ya Pak? Yes, Anjungan. Kapal motor penumpang Pora-Pora memulai debutnya melayani rute penyeberangan Ajibata Ambarita pada Desember 2020 lalu. Kapal penumpang jenis roll-on roll-off atau RoRo ini berkapasitas 180 penumpang dan memuat hingga 21 kendaraan untuk satu kali penyeberangan. Di perjalanan sejauh mata memandang, Anda hanya akan disuguhi pemandangan yang luar biasa menakjubkan. Belum lagi keramahan masyarakat setempat membuat dinginnya cuaca seketika menjadi hangat. Menaiki KMP Pora-Pora rasanya seperti sedang membeli tiket pertunjukan. Di atas dek kapal, para penumpang langsung disambut oleh tarian tradisional Batak yang terasa begitu spesial karena dipadukan dengan latar Danau Toba yang indah dan memesona. Saya tiba di Pelabuhan Ambarita, pelabuhan megah dengan pemandangan yang indah. Tidak hanya menjadi penghubung antar pulau, ASDP melalui KMP Pora-Pora juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari cerita kemajuan pariwisata di Indonesia. Oh ya, saya akan mengajak Anda bertemu dengan salah seorang teman bernama Annette Horstman. Dari namanya saja bisa dipastikan kalau ia bukanlah orang asli Batak Toba. Karena memang Annette aslinya berasal dari Jerman. Namun karena kecintaannya terhadap danau ini, ia memutuskan untuk menetap. Dari Ambarita, saya akan menuju Tuktuk, sebuah desa yang sejak dulu sudah dikenal sebagai desa wisata, khususnya bagi para pelancong dari negara luar. Wah, pemirsa, akhirnya saya sudah sampai di salah satu tempat yang cukup ikonik ya, di Samosir dan Tuktuk. Dan ini dia, tempat tinggal saya selama beberapa hari ke depan. Indah, nyaman, dan asri. Tempat ini menjadi representasi dari berbagai kiprah Annette
dalam melestarikan lingkungan dan memajukan pariwisata di daerah ini. Wah, rasanya saya sudah tidak sabar bertemu dan mendengar semua cerita tentang kecintaannya pada Danau Toba. Asyik menikmati pemandangan dari pinggir danau, saya dihampiri si empunya rumah. Hai Nanda. Wah, Hi. Anet, nice to meet you. When did you get here? Iya. Mari kita sambil duduk. Sambil duduk. Oke. Ya, ini dia orang yang sedari semalam kita bicarakan. Annette Horstman Borussia Lagan. Ini adalah pertemuan pertama kami setelah sekian lama. Dan kali ini saya ingin Anda juga dapat mengenal sosok Annette lebih dekat. Ya, Anet, dari tahun 94 sampai sekarang, rasa-rasanya Tabo ini terus berkembang gitu ya, terus semakin baik. Nah, saya penasaran nih, kira-kira apa yang jadi, quote lah, atau apa yang jadi filosofinya Annette nih dalam berbisnis dan mengembangkan Tabo. Tabo ini bahasa Batak juga ya, Anet ya? Iya. Nah, Tabo itu kan artinya enak. Jadi Oke. kami harap tamu yang tinggal di sini akan betul-betul merasa nyaman, enjoy, dan ya sesuai dengan namanya. Oke. Dan kedua ya kita suka betul-betul sustainability concept supaya kita jangan mengotori lingkungan, Ya. malah kita bantu lingkungan dan community kita. Yang terbaru mungkin itulah ekoenzim, wow. pembuatan organic cleaner. Ya. Itu dari bekas buah-buahan. Dari restoran kita sendiri? Iya, jadi kita fermentasi kulit-kulit jeruk dan buah lain menjadi ekoenzim dan itu sangat berguna untuk kebersihan. Oke. Sekalian dia malah membersihkan air Danau Toba. Jadi saya juga tertarik hari ini, mungkin udah ngerasain tadi malam bermalam di Tabo. Nah, hari ini kayaknya pengen diajakin sama Annette nih untuk keliling. Kira-kira Ayo. hari ini kita enaknya kemana ya, Annette? Ayo kita ke kampung. Oke. Kita kunjungi seorang janda Boru Situmorang yang masih panggil Eda karena Oh, sama-sama punya marga. Aha. Dan dia itu sangat baik, sangat friendly dan sangat knowledgeable. Dia sangat tahu bikin resep masak Batak dan Wow. kita gunakan semua peralatan yang antik di situ. Yang masih tradisional. Iya, Oke, saya pengen sekali kalau gitu datang ke sana. ayo, Kita boleh go sekarang mungkin. let's go. Oh, wah. Yo. Annette mengajak saya mengunjungi rumah Tiurma Boru Situmorang. Lokasinya tak jauh dari Tabo. Annette bilang, kalau sudah ke Samosir, kita harus merasakan pengalaman berbaur dengan masyarakat setempat. Ya, ini barang-barang yang juga nanti mau kita buat untuk di kampung ya. Halo. Halo. Ya, Mama Tiur. Sesampainya di sana, kami langsung disambut oleh Tiurma. Kalau Annette berarti emang udah selalu bawa tamu ke sini dong ya? Iya. Sudah betul.
Ya, dia seorang janda. Dia sudah lama sekali kehilangan suami, sehingga dia berjuang sendiri untuk membesarkan anaknya, 4 orang perempuan sendiri, semua sarjana. Ya, semua kerja, dan aku kagum sekali sama ibu ini. Biasanya kalau bawa tamu ke sini, Anet, kita ngapain aja pertama? Biasanya kita lihat kebun dulu, Oke. ambil lihat beberapa items dari kebun yang mau dipakai masak, kebun. Aha, baru kita prepare bumbunya, ya. baru kita masak di api. Masak di api. Iya. Boleh. Kita lakuin itu satu persatu hari ini. Boleh ya, Bang? Boleh. Ya, Bu ya? Yuk. Wah, saya sangat terkesan dengan rumah adat Batak serta lingkungan yang ditinggali Tiurma ini. Di pekarangan rumah tumbuh beraneka ragam tanaman pangan untuk dimakan. Semuanya benar-benar otentik. Oke, ini apinya udah ini. Di sini kami akan menghabiskan waktu meramu makan siang dengan menu makanan tradisional khas Batak. Sebelum masak, kami harus memanen bahan-bahannya langsung dari kebun. Barulah setelah itu kami mengolahnya. Dimulai dengan merebus ubi di atas kayu api, hingga menyiapkan sayur dan sambal khas Toba. Tumbuk-tumbuk pakai mortar yang dari ratusan tahun yang lalu mungkin udah ya. Dan juga ada losung ya, yang mortar besar sekali, batu seperti itu, jadi kita tumbuk dengan kayunya itu. Betul-betul something different lah ya. Sungguh ini adalah pengalaman yang sangat menyenangkan bagi saya. Ternyata kelihatannya tadi Enang waktu numbuk ini santai ya. Iya. Rupanya ini butuh tenaga. Ya pemirsa, dari yang tadi udah kita coba masak dan kita mulai dari petik sendiri tadi ya, sampai masak semuanya udah jadi. Ini ada daun ubi, ada ubi, ada juga andaliman sambalnya, dan kemudian juga ada daun ubi tumbuk. Semuanya udah ada di meja dan waktunya kita untuk makan kayaknya Inang ya. Anet, kita makan? Ya. Mari kita makan. Selamat makan. Haroro aku sama sirdo Ido asal husai tongeng otoku saleleng ngoluku pujiho. Nah, ini nih, definisi makanan sehat yang sesungguhnya. Ternyata nenek moyang kita dari dulu udah ngelakuin. Semuanya diambil dan diproses secara alami dan minim pengolahan. Keren ya? Disi hasang nange menang bawang rarat dong pinahan bidoloki. Gok disi hasang nange menang bawang rarat dong pinahan bidoloki. Anet, kali ini kita kan pengen ngobrol soal sustainability atau kegiatan-kegiatan Anet yang semuanya kayaknya di sini benar-benar mempertimbangkan tentang lingkungan, aspek tentang lingkungan, benar ya Anet ya? Ya, jadi kami coba ambil beberapa peran untuk mengurangi polusi, ya, mengurangi juga impact yang buruk ke lingkungan, apalagi ke kualitas air. Jadi kami strength dengan reduce plastik. Oke. Untuk belanja-belanja pasti kita pakai keranjang, kita tolak plastik. Oh. Dan juga di dalam kamar kita gunakan ceret air daripada botol aqua atau Jadi, botol plastik ya. No plastik sampah ya. Juga sampah yang nggak bisa kita hindarin ya kita pisahin. Yang mana bisa dijual, di recycle, dan yang mana perlu landfill. Kemarin kami buat satu festival karena saya sangat pengen untuk ajari masyarakat lokal tentang hal ini. Eceng gondok menjadi kompos, jadi jangan jadi masalah ya. Dia terapung-terapung dengan terlalu banyak di Danau Toba ini. Dan juga untuk buat karya dari sini, buat seperti craft ya. Wow. Tapi masih in the baby shoes ya. Ini dan pasti akan diulang
supaya orang jadi semakin pintar di situ. Bisa buat simple placemats atau hats atau tas, ya kan? Semakin mengenal Annette, saya semakin mengagumi segala hal yang ia lakukan untuk Danau Toba. Selain aktif menyuarakan tentang lingkungan, Annette juga terlibat langsung dalam memajukan pariwisata di tempat yang ia cintai ini. Ya, selama ini saya sedikit terkenal sebagai sedikit vokal ya untuk mengkritik atau kasih motivasi atau saran untuk perbaikan pariwisata itu. Akhirnya saya juga sering narasumber tentang hal pariwisata, hospitality atau sustainable tourism. Dan juga Menteri Pariwisata udah percayai saya sebagai konsultan untuk daerah pariwisata itu. Jadi saya sering bantu untuk buat program kerja. Saya merasa juga suatu kebanggaan itu untuk saya dan mudah-mudahan ada juga hasil. Oh ya, hari ini kami akan melanjutkan petualangan kecil kami. Annette berjanji untuk mengajak saya bermain kano di Danau Toba. Ya, pemirsa, keseruan kita di sini masih belum habis ternyata ya. Kali ini saya mau coba ngikutin kegiatan yang biasa dilakukan Annette, ya. Dia dengan kano, ya kan. Kadang Annette juga sometimes dia ngambil sampah dan juga bersihin eceng gondok yang ada di Danau Toba. Dan saya mau ngerasain kira-kira seperti apa jadi Annette ya. Kita lakuin Annette. Ayo. Ya. Wah, ternyata seru sekali ya menyusuri Danau Toba dengan perahu sempit ini. Sehat dan tidak mencemari Danau Toba. Jadi kalau ke sini, Anda harus mencoba olahraga air yang satu ini. Setelah asyik berkano, Annette ngajak saya untuk membersihkan Danau Toba dari eceng gondok. Ini juga adalah kegiatan yang rutin dilakukan Annette. Nantinya eceng gondok ini akan digunakan kembali, bisa menjadi kompos, dan bisa juga menjadi kerajinan. Nah, jadi pemirsa yang barusan kita lakuin itu adalah memang untuk bersihin Danau Toba. Selain itu Annette juga menggunakan si eceng gondok ini sebagai kompos ya untuk pupuk begitu. Jadi ini akan diolah lagi untuk Annette dan nantinya akan digunakan untuk memfertilize ya atau membuat tanaman jadi lebih baik. Wah, perjalanan sederhana bersama Annette ini berhasil membuka mata saya lebar-lebar. Bahwa ketika kita menyembuhkan bumi, maka kita juga sedang menyembuhkan diri kita sendiri. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.